Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Effendi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Al-Qolam Magetan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor induk 209220074. Pada kesempatan hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan UKM PPG, Uji Kinerja Mahasiswa PPG, dengan praktek pembelajaran di SMK Al-Qolam Magetan kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dinin kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul abadah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Mari kita awali kegiatan kita di kesempatan yang berbahagia ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya doa kepada ketua kelas, bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sahabat sudah bersiap doa baik. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya anak-anakku semua masuk semua ini ya. Alhamdulillah. Kita terlebih dahulu untuk memastikan semuanya telah hadir pada pertemuan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang pertama, Al Musfirah, Al-Kamal Nasrul, Fahrozi Rizki Bawa, Hafid Akmal Sudedi, Muhammad Basri, Muhammad Faid Ramadan, Muhammad Fahrio, Muhammad Faruk, Muhammad Kusuma Yuda, hadir. Mujahid Nidda Bidayatullah, hadir. Randy Agustio Sadewo, hadir. Alhamdulillah. Wafi Hadi Kuncoro, hadir. Yusuf Islam, hadir. Diki Darmawan, alhamdulillah semuanya hadir pada kesempatan ini. Baik, untuk selanjutnya ya, mohon semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Kita memberikan lagu padamu. Baik, posisi siap. Padamu negeri mulai.
generasi penerus bangsa ini senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mengisi kemerdekaan di negeri kita yang kita cintai ini. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ini, ya, sedikit ya kami ingin bertanya terkait dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, bagaimana pelajaran sebelumnya masih ingat ya terkait dengan dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Baik, untuk Ananda Diki Darmawan, bagaimana kondisi dakwah Rasulullah SAW ya di Mekah? Kondisi di Mekah sangat jahiliyah karena mayoritas penduduk di sana masih menyembah patung dan berhala. Ya, baik. Ya, jadi pada masa itu kondisi dakwah Rasulullah sangat berat karena didominasi oleh orang-orang musyrik, ya, menyembah berhala, patung-patung yang mereka buat sendiri. Baik, kepada Yuda, ya, jelaskan hikmah-hikmah daripada dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yaitu hikmah dakwah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah menumbuhkan keyakinan bahwa Allah SWT pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Dan dua, yaitu meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah SWT, sementara Rasulullah SAW hanya bertugas menyampaikan risalah. Ya, baik. Betul, terima kasih, alhamdulillah ya. Demikian tadi beberapa teman-teman kalian telah menyampaikan ya pembelajaran kita di kesempatan yang lalu terkait dengan dakwah Rasulullah di Mekah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya, yaitu larangan pergaulan bebas, zina, dan menjauhinya. Insyaallah pada kesempatan ini tujuan belajar adalah dengan menghayati dan mengamalkan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, peserta didik dapat menghayat dan mengamalkan ajaran agama yang dengan lebih baik. Setelah menguasai materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, ya, santun, responsif, dan aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara aktif, efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Ya. Ketiga, yang memahami, menerapkan dan menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya, tampil pengetahuan teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi dapat berpikir dengan bakat belajar untuk memecahkan masalah dengan baik. 4. Dengan mengelola, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri materi dari materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini beberapa tujuan. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan materi kita hari ini, coba bisa dilihat ya tayangan foto ini ya. Nah, coba Mas Fahrio, nah, kira-kira foto ini foto apa? Orang yang sedang pacaran. Iya, ini ya. Kira-kira dari segi foto ini dan dari segi umur atau kondisi anaknya ini masih umur berapa tahun kira-kira? Atau usia SD, SMP, SMA? Sekitaran usia SD. Jadi sekarang hal yang sangat memperhatikan kita semuanya, usia SD sudah melakukan hal seperti itu, ya, seperti itu. Ya, nah, ini sangat miris sekali. Maka dalam Islam diberikan patokan-patokan dasar-dasar untuk kita semua. Ya, masih kecil sudah abi umi, gitu, papa mama. Ya Insya Allah ya, ini sangat memprihatinkan. Kan memprihatinkan ya, sudah pegangan pelukan bersama selayaknya suami istri, padahal mereka belum punya ikatan yang baik ya. Untuk dalil nanti daripada pembahasan kita hari ini
Itu bisa dilihat dalam surah Al-Isra ayat 32, kemudian An-Nur ayat 2, kemudian ada hadis-hadis yang terkait. Ya. Dalam surah Al-Isra, coba dibaca, Mas Yuda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik, Al-Qamah. Ya, kelihatan ya dari situ tulisannya. Ya, di situ ada fahishatan wa sa'a. Coba. Ya, di situ ada pembacaan apa? Yang kamu dapatkan. Fahishatan wa sa'a. Itu biguna. Apa? Itu biguna. Itu biguna. Mana yang menjadi itu biguna? Tanwita tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya, itu ada marbutoh ya. Ya. Nah, marbutoh, tanwin, akan tanwin bertemu dengan waw. Dibaca idgham Biguna. bi. Apa itu biguna itu? Dengung dibaca dengan pembacaan dengung. Iya, baik. Ada berapa hurufnya? Ada 6. 6, sebutkan. Ya, nun, mim, waw, lam dan roh. Iya, kurang tepat. Ya, mungkin bisa membantu. Idgham bi guna. Hurufnya ada berapa? Idgham biguna itu mempunyai huruf 4 huruf. Hurufnya itu yang Apa yang bu? Ya, nun, mim, waw. Iya, jadi 4, bukan 6. Lam tidak masuk ya. Lam tidak masuk. Jadi idgham bi guna itu ya, anggota hurufnya ada berapa, Mas? 4. Ya, nun, mim, waw. Gitu ya. Baik ya, ini sudah ada pembacaan idgham bi guna. Kalau itu diguna dibaca apa tadi? Dimasukkan dan diguna. Kalau bila guna tanpa diguna. Baik, betul. Nah, ini, ya. Artinya ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Zina. Coba Mas Akmal sebutkan contoh zina itu apa satu saja? Zina. Seseorang yang melakukan sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan. Yaitu lebih kepada maknanya. Contohnya, Dia berjima. Seorang istri yang sudah menikah berjima dengan orang lain. jadi ada seorang istri atau wanita yang melakukan dengan suami istri, ya, di luar ikatan pernikahan. Ya, zina. Itu sudah masuk zina yang besar. Ada zina-zina kecil, ya, yang juga harus diperhatikan. Ya. Yang baik itu nanti menjumus pada zina besar. Baik, selanjutnya kelihatan dari belakang Quran surat An-Nur ayat 2. Kelihatan tidak? Ya, coba maju ke depan, Mas Randy dibaca. Maju ke depan. Sini biar kelihatan lebih jelas. Kalau kurang jelas bisa lebih mendekat lagi. Wajib itu langsung masuk. وَرَقَّةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ya, baik, terima kasih. Setelah bisa kembali. Selanjutnya satu lagi Mas Fahrazi. Ya. Ya, di sini ya ada ya bacaan ya. Ini ya. Ini ya. Ra'fatun fi ya. Ada bacaan apa itu? Tum fi. Bacaan apa? Ikhfa. Hah? Ikhfa. Kenapa dibaca ikhfa? Ada domah tanwin ketemu dengan fa. Ya baik, terima kasih betul Mas Farid. Jadi tadi ada bacaan ikhfa. Kenapa? Ada domah tanwin ketemu dengan fa. Ya.
Jadi baik, dibaca artinya ya. Arti daripada surah An-Nur ayat kedua adalah perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derang. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, jadi hukumannya kalau berzina, ya, berzina menikah, ya, biasanya seperti itu. Jelas sebanyak berapa? 100 kali derang tanpa kasihan. Hanya apa? Nah, dengan keras, ya, dan di halayak ramai, ya, di halayak ramai, agar akan menjadi pelajaran buat yang lainnya. Begitu. Ya, disebut juga dalam sebuah hadis, setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua mata pun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan. Nah, ini tadi yang tadi saya sebutkan di depan, ada zina-zina, jelas sifatnya dari panca indera ini. Jadi seperti dalam jeda penglihatan, dan kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh. Dua kaki berzina, zinanya adalah melangkah, ya, menuju berzina. Ya. Mulut berzina, zina adalah mencium. Nah, ini ya, mencium sesuatu yang dilarang, mencium. Ya. Apa mencium apa yang dilarang? Bibir. Nah, bibir siapa? Belum sah. Itu zina. Hati dengan beringinan dan berangan-angan, ya, dan kemauanlah yang membenarkan atau menggagalkan. Mau atau tidak? Kemauan itu ada dua, ya. Kemauan ada berapa? Ada dua. Ada berapa? Ada dua. Satu malu secara rasa, satu malu kemauan secara fisik. Kalau tadi menyebutkan mencium, ya, mencium nak malu nggak jadi. Tidak jadi. Kalau dia malu karena al-ahya minal malu itu bagian dari kepalamu dua. Itu baru tahu tak? Ya, jadi gitu. Dua bentuk malu secara apa tadi? Malu, sifat malu gitu ya. Marah juga lah. Malu. Jadi kemaluan yang kedua adalah tadi berbuat zina besar dengan apa? Bersetubuh dan ya, jadi mata bisa berzina dengan melihat sesuatu hal yang tidak baik, dilarang. Melihat tontonan video-video yang berbau pornografi, ya, gitu kan? Tangan kita juga gitu, bisa berzina, menyentuh sesuatu yang tidak boleh atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kaki pun ketika melangkah kepada langkah tempat maksiat, ya, tempat judi, ya, tempat-tempat yang apa? Berbuat maksiat sama dia itu masih ya. Makanya nanti di akhirat tuh seluruh jawari kita, anggota tubuh kita dari mulai kaki sampai ujung rambut akan menjadi saksi buat kita sendiri sendiri. Maka kadang orang itu menurut saya kurang tepat ketika dia berbuat sesuatu kemudian bilang wah aman tidak ada orang, nah gitu ya. Padahal dia sendiri orang, ya. Dan dia nanti akan bersaksi pada dirinya sendiri sendiri. Jangan kisah lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina, dan semuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelaminnya. Nah ini alat kelamin itu dari kemaluan yang bersifat fisik. Kok kelaminnya sampai dari? Nah ini maka akan terjadi zina besar yang kemudian menyebabkan dosa besar, ya. Jadi jangan sampai. Makanya dalam ayat di atasnya wala taqrabu zina, jangan kau mendekati. Jadi mendekati perilaku yang menjerumus kepada perzinahan itu tidak boleh. Maka tadi sekedar melangkah saja, melangkah. Ketika ada seorang laki-laki punya pacar
perempuan pacar laki-laki atau perempuan apa lagi? Sekarang kan laki-laki pacarnya perempuan pacarnya apalagi sekarang itu malah LGBTI plus ya itu ya. Ini ada dari dan itu sekarang sudah di apa promosikan dengan promosi serat jangan sampai terjumus juga dalam hal seperti itu ya. Laki-laki punya pacar laki perempuan maka apabila seorang laki-laki punya pacar ya kemudian dia kencan maka setiap langkahnya itu bagian daripada zina. Hati-hati. Pandangannya ya selama dia Ramadan ya ini ya dari cepet ya hati-hati. Hatinya memikirkan yang tidak tadi pertemuan gini zina ya masih di rumah ya masih apa di rumah ya kan kemudian berpikir dalam hatinya sih temuan di Sarangan umpamanya ya temuan di mana lagi Surabaya oh nanti gini artinya berzina juga ya berzina juga ya nanti juga ternyata bisa ya baik dengan tadi dengan zina lalu apa saja zina itu atau mungkin apa zina itu ada yang tahu apa zina itu mas menurut sama zina yang kamu pahami tahu? Zina itu suatu hal yang keji ketika orang lain melakukan. Maksudnya suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Ya baik, coba kita bahas lebih dalam agar kita betul-betul mengetahui apa itu zina. Ya, apa itu sih zina? Ya. Dalam bahasa ya adalah perbuatan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Ini zina. Ya, zina. Menurut pendapat hal ini zina adalah perbuatan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Ya, dalam hubungan pernikahan. Dengan tangan dengan perempuan yang bukan istrinya zina. Ya. Secara umum zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikatakan zina. Jadi semua perbuatan yang menjurus ke perzinahan secara seksual itu menjadi sebuah perbuatan zina. Ya boleh. Maka sesuatu yang menjerumuskan kepada zina itu dilarang. Makanya dalam buku yang mudah yang takut dosa, itu ada di situ tulis ya interaksi dengan media sosial yang menjerumuskan kepada perzinahan itu juga dilarang. Ya, ada chattingan dengan perempuan, ya. Maka chattingannya seperlunya saja, jangan sampai lebay. Gimana kabarnya, sudah mandi belum, sudah makan belum, sudah macam-macam. Ini nanti akan menjerumus kepada perkara yang kita apa korelasinya kita tanya sudah mandi atau belum, ini maksudnya apa gitu kan? Makanya ada ini, gitu kan? Kita tanya mandi atau belum, sudah makan atau belum, kamu mau ditraktir, ya kita takut juga kan? Nah, nanti hanya caper, cari-cari bukan cari-cari pacar. Ya betul, nggak boleh ya, harus di sewajarnya. Kalau antum pengen butuh sesuatu dengan lawan jenis maka perlunya saja, jangan nah itu, karena itu juga kalau campur nanti akan dijumpai oleh syaitan. Yuwaswisu fi sudurin ya, bisiki kita. Baik dalam tafsir Al-Sa'di, ya, beliau mengatakan larangan berbuat zina lebih keras daripada sekedar larangan berbuat zina. Dalam agama kita larangan dengan itu lebih keras dari zina. Ini bentuk agar terhindar dari zina. Ya. Maka ayat ini mencakup jima, hubungan seksual dan juga semua kegiatan percumbuan, bermesraan dan kegiatan seksual lainnya. Hubungan intim jima yang dilakukan pasangan yang tidak halal. Ya, bersetubuh.
Ya. Ya. Innahu kana fahsya wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang enggak kecil. Sangat ya? Kecil. Kenapa Mujahid dikatakan kecil zina itu? Karena menjauh karena mengandung maksiat kepada Allah. Iya, jadi dikatakan maksudnya adalah dosa yang sangat besar. Di zina itu adalah dosa. Dan dampaknya yang kita jelaskan ya, sangat luar biasa, menakutkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyifati perbuatan ini dengan mencelanya karena ia kana fahisha, karena perbuatan sangat kecil, sangat kecil. Ya. Maksudnya agar dosa yang kecil ditinjau dari kacamata syariat Islam, akal sehat dan fitrah manusia yang masuk. Bagaimana banyaknya ya seorang muda mudi yang berpacaran, mereka berhubungan seksual, tapi ternyata tidak dinikahi, tidak akhirnya apa? Kecil sekali. Sudah pertama itu sebuah dosa besar, kemudian menimbulkan perbuatan-perbuatan yang kecil. Kenapa? Contohnya kejadian yang nyata ya, karena pergaulan bebas, berbuat maksiat, lawan berbuat apa? Jima, berbuat suami istri, ya kan? Kemudian hamil istrinya, yang laki-laki ketakutan lari, istrinya masih takut gantung diri. Ya, ada juga suaminya, pacarnya tidak mau tahu jawab, takut malah pacarnya dibunuh. Ya, ada juga tidak membunuh tapi yang dibunuh apa? Janinnya, aborsi. Ya kan? Mendatangkan. Ya. Hal ini dikarenakan perbuatan zina mengandung unsur melampaui batas dalam hak Allah dan melampaui batas dalam kehormatan wanita, keluarganya dan suaminya. Dan juga pada perbuatan zina mengandung kerusakan moral, tidak jelasnya nasab keturunan. Jadi seorang anak yang lahir dari sebuah kelahiran yang di luar nikah itu terputus nasabnya dengan ayahnya. Ya, dia tidak punya apa? Tidak punya nasab. Dan kerusakan yang lainnya dan bukan oleh perbuatan tersebut. Al-mam atau badan Allah dan zina merupakan jelek-jelek jalan. Karena ia adalah jalan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melanggar perintahnya, maka jadilah ia sejelas jalan menyeret pelakunya ke dalam neraka jahanam. Sepakat para ulama-ulama dulu itu, ya, sepakat bahwasanya zina itu adalah perbuatan yang tercela. Sejelek-jelek perbuatan, ya, sejelek-jelek perbuatan. Maka kita sebagai generasi muda harus tahu. Ya. Dan ancamannya apa tadi? Neraka jahanam. Ya, tadi ada dalilnya. Kemudian inilah beberapa hukuman-hukuman atau apa balas-balasan dunia yang orang itu melakukan sih. Pertama apa? Ajaran, derah, muson, bermuson, berdekatan dalam sebuah hadis, barang siapa satu laki-laki dan satu perempuan berduaan, maka yang ketiga siapa? Setan. Saya. Ya, setan. Kalau mudah-mudi sudah berduaan, yang ketiga adalah setan. Kita sudah membersihkan apa? Apakah ayo sholat gitu? Ayo ngaji gitu? Atau kira-kira apa yang dibersihkan oleh setan Mas Randy? Lihat gambarnya ya. Apa? Setan pergerakan dengan tujuan yang lebih jauh lagi seperti merangkul, meraba, mencium bahkan. Iya, bahkan berbuat zina besar itu apa? Bersetubuh berjima. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, maka terjadi pada gambar yang atas. Apa itu? Hamil. Ketika hamil merasa senang atau bahagia? Kalau suami istri. Apa? Kira-kira apa kalau ada orang hamil tapi di luar nikah? Kira-kira perasaannya apa? Kacau, bingung.
Maka datanglah siapa? Setan. Setan berbisik-bisik. Tenang, tenang, aborsi saja, aborsi saja. Sehingga ya nampak pada gambar yang ketiga ya ada jaban bayi yang lain sebelum waktunya. Karena diaborsi. Bagaimana solusi menghindari zina? Nah, ya. Pertama adalah apa? Menjaga apa? Kata sumber maksiat itu banyak sekali masuk dari pandangan. Melihat ini, pengen dan itu, suka melihat ini, enggak itu, enggak itu. Gitu ya. Pengen suka dan sebagainya. Dari mana? Harus menjaga pandangan. Hati-hati. Melihat film, melihat apa? Hati-hati. Pilih film-film yang bagus yang soalnya kuatnya iman dan dia. Jangan baca foto-foto yang tidak boleh dimana. Betul. Kemudian kedua, kalau boleh ini menguatkan keilmuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita, iman kita. Dengan ilmu yang kuat iman akan meningkat. Dengan pengetahuan akan menjaga kita. Tahu, oh ini nggak boleh, oh ini maksiat, oh ini sudah tahu. Jangan sampai karena nggak tahu kita jadi jahil. Jadi apa? Jahil. Nggak tahu. Nggak tahu kalau pacaran itu dilarang. Nggak tahu kalau ternyata berdua-dua dengan wanita itu nggak boleh. Nggak tahu. Ya, nggak tahunya akhirnya dia terjumus pada kejahilan. Ya, terjumus oleh syaitan. Kedua adalah aktif positif. Ya, sebagai anak muda harus positif, aktif. Aktifnya yang positif agar bisik-bisik setan tidak masuk dalam telinga kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kenapa? Setan itu akan memasuki orang-orang yang suka ngelamun. Suka apa? Ngelamun, gitu. Mikir macam-macam, ngelamun dan jelas. Akhirnya setan menginspirasi. Inspirasi setan itu kira-kira kemana inspirasi setan? Ya, jelas kan satu hal yang nggak mungkin yang baik setan kalau dari Surato, bukan ya, mesti perkara-perkara yang baik. Sebelumnya silakan membentuk kelompok diskusi, ya. Coba kalian diskusikan bersama teman-teman kalian satu kelompok terkait dengan ya bahaya zina dan zina-zina yang ada di sekitar kita, ya, yang merebak hari ini, ya. Tulis satu saja, satu zina apa yang banyak di sekitar kita, baik dari zina itu sendiri maupun hal yang sekiranya menjerumuskan kepada perilaku zina. Apa kira-kira? Saya yakin antum akan mendapati nanti diskusi. Silakan untuk meningkat waktu bisa 5 orang silakan memutar. قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا أطياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها. Ya, silakan kelompok 3 sudah selesai kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 ada yang mewakili salah satu di antara anggotanya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Siapa? Mas Yuda, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan dari diskusi kami, yaitu tentang perzinahan yang telah ada di zaman kita. Yaitu salah satunya adalah menonton hal-hal yang dilarang, seperti menonton hal porno dan lain-lain. Dan pencegahannya, setelah kami diskusikan, pencegahannya yaitu adalah dengan hendaknya negara untuk segera memblokir situs-situs yang memang di dalamnya berisi tentang
hal-hal yang tidak baik, yang tidak mendidik. Mungkin cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang menambahi. Jadi tadi kelompok 3 mengambil contoh adalah zina dalam hal ini adalah menonton video-video yang berbau pornografi. Ya. Kemudian salah satunya adalah salah satu pencegahannya adalah apa? Membatasi beredarnya video-video itu baik melalui website maupun melalui media sosial lainnya. Baik, untuk selanjutnya sudah selesai kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok kami, di kelompok pertama, akan menjelaskan tentang solusi bagaimana menghindari dari perbuatan zina. Yaitu yang pertama, yaitu godul basor, yaitu menjaga pandangan kita. Jadi semua perbuatan zina itu biasanya berawal dari mata, dari pandangan. Kita melihat pertama itu kemungkinan masih boleh, dan kemudian penglihatan kedua kita melihat yang kedua kalinya itu adalah perbuatan zina. Kemudian yang kedua yaitu kita mempelajari ilmu atau kita berthalabul ilmi, yaitu mempelajari ilmu-ilmu tentang bagaimana bahayanya kita berpacaran, hukuman-hukuman tadi yang sudah dijelaskan, hukuman berzina, terus orang-orang berzina akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan lainnya. Yaitu kita belajar ilmu tentang perbuatan zina. Kemudian yang ketiga yaitu aktif dalam perbuatan positif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran ala istimewa imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya. Alhamdulillah kita sudah di ujung pertemuan, waktu kita sudah habis. Untuk penutup ya, disampaikan kepada seluruh siswa-siswaku murid-murid semuanya untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Ya, karena perbuatan zina itu sangat tercela dan sejelek-jeleknya perbuatan. Ya, sehingga kita sebagai generasi muda Islam harus benar-benar menjaga diri dari perbuatan zina. Ya, harus memperbanyak ibadah, godul basar, puasa, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Itu semua akan memberikan ya benteng buat diri kita sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan zina. Ya. Nah, ini ya. Baik, demikian mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ya, ada ya selanjutnya. Jadi nanti tugasnya yang pertama adalah menghafal doa agar terhindar dari perbuatan zina. Dihafal. Kemudian ya berikutnya adalah membuat ya makalah terkait dengan ya materi zina. Ya. Dalil-dalilnya ya, kemudian pembahasannya, kemudian contoh-contohnya dan cara-cara atau solusi-solusi yang dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina. Baik, demikian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, ilmu kita dapatkan menjadi berkah buat kita semua, sehingga bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang-orang di sekitar. Dan mari kita tutup pertemuan kita kesempatan yang berbeda ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.